Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 hari yang lalu ada ibu-ibu yang datang ke saya, kemudian bertanya masalah sholat yang dilaksanakan sebelum melaksanakan jamaah Idul Adha ataupun Idul Fitri. Kita tahu teman-teman bahwa pelaksanaan Idul Fitri ataupun Idul Adha itu jelas jamaahnya sangat membludak, yang jauh melebihi kapasitas masjid, sehingga mereka tidak tertampung. Oleh karena itu, biasanya pihak TKM, panitia penyelenggara itu menyediakan tiker, terpal, layar untuk dijadikan alas mereka melaksanakan sholat jamaah Idul Adha ataupun Idul Fitri di halaman masjid. Ini yang secara otomatis sudah keluar dari konteks masjid warohabatihi, sudah melebihi daripada batasan masjid, intinya begitu, sehingga tidak punya hukum masjid, beda dengan masjid dan rohabahnya. Artinya kalau masjid ini punya hukum masjid sehingga boleh untuk jadikan itikaf. Nah, sedangkan halamannya yang di luar itu sudah melebihi batas masjid. Sholat apa yang dilaksanakan sebelum melaksanakan jamaah Idul Adha? Karena mungkin ibu-ibu ini sering melihat sekali, ya bukan saya sendiri juga pernah melihat itu. Sekelompok orang yang datang tidak masuk ke dalam masjid, tapi mereka duduk di halaman masjid. Tapi sebelum melaksanakan jamaah Idul Adha, mereka lebih dulu melaksanakan sholat 2 rakaat. Yang menjadikan pertanyaan adalah, sholat apa yang mereka lakukan? Ini menarik untuk dibahas ya, supaya orang tahu juga. Mungkin dengan keterbatasan ilmu, mungkin dengan keterbatasan pengetahuan, ya mereka sholat hanya sholat saja, tapi tidak tahu yang mereka sholat itu apa. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Kalau yang mereka sholati ini sholat tahiyatul masjid, ini jelas tidak sah. Sebab apa? Sebab tadi di awal saya sudah katakan, sudah melebihi dari batasan masjid, yang tidak sah untuk dijadikan iktikaf, maka tidak masuk dalam sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena sudah bukan masjid lagi. Hanya tanahnya milik masjid, iya, tapi tidak masuk bagian masjid. Tidak sah untuk dijadikan tempat sholat tahiyatul masjid. Itu yang pertama, kalau niatnya sholat tahiyatul masjid. Kalau niatnya sholat qobliyah apa? Sedangkan Idul Fitri, Idul Adha itu merupakan sholat sunnah. Bagaimana sholat sunnah dia punya qobliyah? Jadi Idul Fitri, Idul Adha tidak punya qobliyah, maka kalau sholatnya adalah sholat qobliyah itu juga tidak sah. Terus sholat apa? Yang paling mungkin itu adalah sholat isyraq. Di dalam kitab Nihayatul Zain itu ada keterangan untuk melaksanakan sholat isyraq. Tapi itu pun kalau orangnya paham, tahu dengan tata cara sholat isyraq, niatnya bagaimana, itu pun kalau tahu. Dan waktunya mestinya harus memenuhi persyaratan daripada sholat isyraq. Nah, kalau tidak mengerti, ya jelasnya tidak sholat isyraq berarti. Atau dalam arti ya mungkin mereka tidak akan melaksanakan sholat isyraq, karena ini hanya beberapa orang yang paham tentang sholatul isyraq, karena tidak di semua kitab ada. Itu saya juga baca ada di kitab Nihayatul Zain. Dalam kitab Fathul Qorib nggak ada sholatul isyraq. Waktunya juga dipertimbangkan. Kalau iya memang sholatul isyraq, ya mestinya dilakukan ba'da waktihi. Jadi ketika sudah masuk waktu isyraq. Kalau belum masuk waktu isyraq, ada contohnya datang jam 6, sudah di halaman masjid, kemudian langsung sholat 2 rakaat. Ini mau sholat apa? Dari awal tahiyatul masjid tidak sah, qobliyahnya nggak ada, kemudian isyraq juga belum masuk waktu. Sebaiknya jangan dilakukan sholat sunnah yang tidak ada waktu jelasnya. Tapi sholat sunnah mutlak itu, sholat sunnah mutlak itu ada batasan waktu. Tidak, dalam arti tidak semua waktu itu bisa dilakukan untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Dalam kitab Fathul Qorib, dalam Baijurinya dijelaskan ada 5 waktu yang hukumnya makruh tahrim. Makruh tahrim itu ya mendekati haram, tidak boleh. Sholat apa? Yaitu ba'da sholati subhi, setelah melaksanakan sholat subuh, sampai kapan? Ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari.
Dan yang kedua, dari terbitnya matahari itu sampai hatta tata kamala, sampai sempurna, wa tartafi'a qadra rumhin, melebihi daripada ya sekitar 16 menitan lah. Kalau di dalam video saya yang dulu pernah menjelaskan qadra rumhin itu sekitar 16 menit dari sempurnanya terbitnya matahari. Semisal terbitnya matahari itu sekitar jam 6.10, maka ditambahkan 16 menit kemudian, berarti jam 6:26. Begitu kira-kira ya. Jadi harus paham tentang ilmunya dulu, baru kita amal. Beda halnya kalau misalkan sholatnya ya tidak di waktu tahrim itu, maka bisa masuk pada kategori sholat sunnah mutlak. Tapi kalau ini dikhawatirkan bertepatan dengan waktu tahrim, sehingga ini berbahaya. Kelihatannya ibadah, tapi ternyata ada keharaman ataupun kemakruhan yang sifatnya mendekati haram dilakukan karena ketidaktahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.